Film ini diawali dengan seorang gadis cantik yang bernama Nami. Ia adalah seorang karyawan swasta dan memiliki seorang ayah yang menjalankan usaha kafe. Pada hari Minggu, Nami bersama teman-temannya pergi healing dengan happy-happy dan karaokean. Karena di tempat karaoke itu Nami minum tua, ia pun ketiduran ketika di perjalanan pulang. Dan tak sadar, Nami menjatuhkan handphonenya ketika di bus. HP tersebut hilang dan disinilah semuanya dimulai. Hai gengs, welcome back to Sempuras. Kali ini gue kembali bakal ngasih spoiler lagi nih, atau alur cerita sebuah film yang berjudul Unlocked, yang rilis tahun 2023 ini. Film ini mengangkat kisah seorang gadis yang HP-nya diretas. Setelah HP-nya diretas atau dihack, hidup gadis ini benar-benar hancur. So, tanpa memperpanjang kata mukadimah, let's check it out. HP-nya Nami ditemukan oleh seorang pria yang bernama Jun Yong. Ia adalah seorang jomblo yang bekerja sebagai tukang servis HP. Di keesokan paginya, salah seorang temannya Nami yang bernama Yunjo menghubungi handphonenya Nami. Tanpa mengelak, Jun Yong menjawab telepon tersebut. Tapi kerennya, ia menjawab telepon itu dengan rekaman suara wanita. 이남이, 아직도 자? 여보세요? 어제 버스에서 주웠어요. Sehingga tanya jawab dengan Yunjo berjalan lancar tanpa ada masalah. Setelah itu Yunjo langsung mendatangi kos-kosan Nami memberitahukan tentang informasi HP-nya. Nami pun bergegas langsung menelpon ke nomor handphonenya itu. Dan lagi-lagi Jun Yong menjawab dengan rekaman suara wanita dengan lancar. Sampai mereka berdua janjian untuk ketemu. Jun Yong mulai mencari semua informasi tentang Nami melalui Instagram. Karena di Instagram Nami memposting foto-foto perayaan ulang tahunnya, Jun Yong mencoba membuka sandi HP-nya Nami sesuai dengan tanggal postingan foto-foto tersebut. Ya kali aja sandinya tanggal lahir kan. Tapi karena masih tak bisa dibobol, Jun Yong mengambil jalan pintas. Ia memecahkan layar handphone tersebut, lalu mengirim pesan pada Nami kalau HP-nya jatuh dan pecah. Dan ia menitipkan handphone tersebut di sebuah tempat servis HP dan uang perbaikannya telah dibayarkan. Keren. Di sisi lain, para polisi menemukan sebuah mayat korban pembunuhan di tengah hutan. Setelah diselidiki, para polisi hanya menemukan sebuah botol nutrisi pohon yang terkubur bersama mayat tersebut. Walau botol itu tak ada hubungannya dengan si mayat, Jiman sang detektif tetap penasaran dengan apa yang ada di hutan itu. Ia menyisir sekitar area pohon plum dan benar saja ia menemukan beberapa botol nutrisi pohon. Tapi Jiman seketika dikagetkan setelah ia menemukan plakat nama anaknya di salah satu pohon-pohon tersebut. Anaknya bernama Jun Yong. Ya, pria tukang servis HP tadi. By the way, di tempat gue yang menempel di pohon ini namanya Wiwi ini. Jiman langsung membahas plakat nama anaknya itu dengan rekan kerjanya. Tapi mereka tak langsung mengambil kesimpulan apa hubungan botol nutrisi pohon, Jun Yong dan mayat yang ditemukan tadi. Rekannya Jiman menyuruhnya menghubungi Jun Yong. Tapi sayang hubungan Jiman dan Jun Yong tak begitu baik. Jun Yong kabur meninggalkan rumah dan telah 7 tahun mereka putus komunikasi. Nami langsung mendatangi supermarket tempat servis HP yang diberitahukan oleh Jun Yong. Di sana memang benar-benar ada toko servis HP sungguhan dan juga HP-nya Nami berada di sana dalam kondisi pecah. Jun Yong lalu keluar melayani Nami dengan menggunakan masker. Sebelum HP diperbaiki, Jun Yong meminta Nami mengisi formulir perbaikan HP dan di formulir tersebut berisi kolom kata sandi. Karena tak ada rasa curiga dan tak ada foto-foto pap bugil, Nami pun menuliskan kata sandi HP-nya di kolom tersebut. HP-nya Nami pun dibongkar dan diperbaiki dengan selayaknya. Tapi sebelum layar dipasang, Jun Yong memodifikasi HP tersebut dan menanamkan sebuah kamera di balik layar. Setelah semuanya selesai, barulah kata sandi tadi digunakan. Ketika HP berhasil dibuka, Jun Yong menginstal sebuah aplikasi di HP tersebut. Bukan aplikasi biasa ya, tapi aplikasi peretas. Ia menanamkan aplikasi tersebut di program HP-nya Nami. Setelah semuanya selesai,
Junyong bisa mengakses semua kegiatan yang dilakukan Nami dengan HP tersebut. Mulai dari chat, telepon, kamera, bahkan semuanya. Junyong juga bisa mengakses kamera HP itu meskipun dalam kondisi Nami tak membuka layar HP-nya sama sekali. Keren. 잘 됐네요. 새 거 같아요. 감사합니다. 안녕히 계세요. HP selesai diperbaiki. Nami pun bergegas pulang sembari melakukan chit-chat dengan teman-temannya. Dan secara otomatis, apa yang dilakukan Nami terbaca otomatis di handphonenya Junyong. Bahkan, suara Nami bisa ia dengar dan ia rekam. Karena semuanya tersinkron dengan sempurna, Junyong mulai mencatat semua kebiasaan Nami, hobinya, makanan kesukaannya, bahkan sampai jenis pembalut yang ia pakai, yang ada sayapnya atau enggak. Nah, yang itu gue tambah-tambahin aja. Setelah itu, ketika Nami tengah asik bermain PUBG di kafe ayahnya, Junyong tiba-tiba datang. Ia memesan segelas jus plum dan jus tersebut adalah minuman favoritnya Nami. Setelah jus dihidangkan, Junyong ikut-ikutan bermain PUBG di kafe tersebut. Seketika Nami merasa ada kemiripan dengan Junyong dan triknya Junyong ini berhasil. Tapi ia belum melakukan apa-apa. Di tempat lain, Jiman pulang ke rumah. Karena masih penasaran dengan keberadaan Junyong, ia memeriksa HP istrinya. Walaupun tak pernah pulang, ternyata Junyong masih berkomunikasi dengan ibunya itu. Dan juga ia memberitahukan lokasi alamatnya terakhir kali. Di sisi lain, Junyong masih mengawasi dan mengamati semua kegiatan Nami. Ketika Nami tertidur, ia pun mengakses semua data HP tersebut dan mencatat semua kebiasaannya, kegiatannya, pekerjaannya, dan semua informasi orang-orang yang dekat dengan Nami. Dan orang-orang terdekat itu adalah ayahnya, Yunjo, dan si bos perusahaan. Dan semuanya harus ia singkirkan. Setelah itu, perusahaan tempat Nami bekerja mendulang kesuksesan. Karena Nami salah satu pendiri perusahaan itu dan anak kesayangan si bosnya menaikkan gajinya Nami 2 kali lipat. Tapi karena tak enak dengan rekan-rekan kerjanya, Nami meminta agar gajinya yang naik untuk dirahasiakan. Di tempat lain, Junyong mendatangi kos-kosannya Nami. Ia memeriksa semua isi ruangan dan ia menemukan HP jadulnya Nami. Dan tentu saja, ia juga meretas HP tersebut. Karena Nami ini seorang wanita tangguh, ia tak hanya menghasilkan uang di satu tempat saja. Ia juga sering melakukan jual beli barang bekas melalui Facebook. Dan di marketplace, Nami sedang memposting kaset sebuah band. Dan tentu saja Junyong kembali melakukan aksinya. Ia melakukan penawaran dan mereka mulai janjian untuk ketemu. Di sisi lain, karena telah mengetahui lokasi alamatnya Junyong, Jiman mendatangi apartemennya. Dan ia pun memeriksa semua yang ada di dalam apartemen tersebut. Junyong kembali pulang ke apartemennya. Saat ia akan membuka pintu, ia mendapati sebuah kawat tepat berada di depan pintu masuk. Jadi jeniusnya Junyong, ia meletakkan sebuah kawat tepat di atas pintu. Seandainya ada yang masuk, otomatis kawat tersebut akan jatuh. Karena ada yang membobol masuk, Junyong mengintip dari jendela dan ia mendapati Jiman tengah sibuk mendokumentasikan semua barang-barang yang ada di kamarnya. Jiman masih sibuk memeriksa barang-barang yang ada di sana. Ia menemukan banyak banget HP, alat-alat make up cewek, dan foto-foto mayat korban pembunuhan yang ditemukan di hutan. Saat ia tengah asik menemukan barang bukti itu, tiba-tiba Junyong mengiriminya pesan dan berkata lama tak jumpa. Dan juga ia mengirimkan foto-foto Jiman sedang memeriksa apartemen itu. Jiman langsung bergegas mencari keluar sesuai dengan arah foto-foto itu diambil. Tapi sayang Junyong terlalu jenius. Ia meninggalkan sebuah HP agar memancing Jiman. Sehingga Jiman terpancing dan dipermainkan oleh Junyong. Setelah itu, Junyong kembali mendatangi kafe ayahnya Nami. Setelah memesan sebuah jus plum, ia mengirimkan pesan pada Nami kalau ia telah berada di kafe itu. Ya, mereka janjian ketemu transaksi jual beli kaset CD di kafe tersebut. Junyong
mengatur semuanya agar mereka bisa ngobrol dengan natural seolah-olah tak ada perencanaan sebelumnya. Lalu, karena Nami sering mengelola akun jual beli barang bekas, Junyong menawarkan 2 buah tiket pertandingan baseball. Nami pun tertarik dan mulailah mereka terjalin keakraban dan berkenalan. 안녕히 가세요. 보세요. Saat Nami akan tidur, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu kos-kosannya dengan sangat keras. Karena benar-benar mencurigakan, Nami langsung mengambil posisi waspada. Tapi ternyata yang datang adalah Yunjo. Ia numpang nginap di kosannya Nami setelah kabur dari rumahnya. Di sisi lain, saat ayahnya Nami sedang asik-asik nyantai, tiba-tiba sebuah pesan masuk. Junyong menghubunginya menggunakan nomornya Nami. Di pesan tersebut, Junyong mengirimkan sebuah link. Link itu bertujuan agar Nami bisa selalu terhubung dengan ayahnya. Jadi si ayah bisa mengetahui lokasi Nami dimanapun mereka berada. Karena alasan itu, si ayah membuka link tersebut. Dan seketika HP si ayah 100% diretas oleh Junyong. Setelah itu, si ayah mendapatkan sebuah pesan. Seseorang mengiriminya paket dan tentu saja si ayah langsung melihat paket tersebut ke depan pagar. Dan tepat saat ia melihat dan memeriksa isi paket itu, Junyong tiba-tiba datang dari belakang. Ia langsung memukul kepala si ayah dan menyekapnya dalam rumah tersebut. Di sisi lain, para polisi kembali menemukan mayat-mayat korban pembunuhan di hutan tempat mayat sebelumnya ditemukan. Tapi kali ini mereka menemukan banyak mayat. Dan ternyata, alasan kenapa Jiman awalnya bisa curiga dengan lokasi hutan itu, jadi ketika Junyong masih kecil, mereka sering menanam pohon-pohon plum di hutan itu. Dan tempat tersebut adalah tempat paling sering dikunjungi oleh Junyong. Keesokan paginya, saat Nami baru bangun, ia langsung dikagetkan dengan sebuah pesan dari bosnya. Dan juga beberapa panggilan telepon yang tak terjawab. Jadi ternyata Junyong mengupload foto di Instagramnya Nami. Dan di foto tersebut dituliskan caption ia menghina-hina perusahaannya karena gajinya baru dinaikkan setelah bertahun-tahun. Dan ditambah dengan kata-kata penghinaan terhadap si bos dan rekan-rekan kerjanya. Seketika postingan tersebut viral. Rancangan bisnis yang akan mereka kerjakan akhirnya batal. Perusahaan tersebut harus mengganti biaya penalti dan Nami akhirnya dipecat secara sepihak oleh si bos. Nami mencoba menjelaskan kalau kemungkinan HP-nya dihack, tapi tak ada yang peduli karena ia tak bisa membuktikannya. Hidupnya Nami seketika hancur berantakan tanpa ia melakukan sedikit pun kesalahan. Lalu setelah curhat pada Yunjo, mereka berdua melapor pada polisi, tapi Nami tak memiliki bukti. Postingan di IG pun telah terlanjur dihapus dan juga tak ada riwayat rekeningnya dibobol atau diretas. Sehingga para polisi tak bisa memproses laporan tersebut. Setelah si ayah dan si bos disingkirkan dari hidupnya Nami, Junyong mulai menargetkan Yunjo. Karena saat berkenalan sebelumnya Junyong berkata kalau ia bekerja di perusahaan keamanan digital. Nami akhirnya menghubungi Junyong dan memintanya datang ke kafe ayahnya. Nami mulai menceritakan kasus yang menimpa dirinya dan tentu saja Junyong menjelaskan secara profesional. Junyong mengatakan HP-nya Nami dihack menggunakan malware. Bahkan parahnya si hacker selain bisa mengakses data, ia juga bisa mengakses kamera, mic, termasuk semua kegiatan Nami melalui HP tersebut. Nami langsung bertanya, "Loh kok bisa?" Karena ia tak pernah mendownload atau menginstal aplikasi selain dari Play Store. Lalu, karena satu-satunya cara agar orang bisa menginstal aplikasi tersebut dengan cara manual, Junyong mengajak Nami bicara berdua di luar kafe dan bertanya apakah Nami tinggal bersama seseorang. Kalau seandainya iya, kemungkinan orang tersebut pelakunya. 확실해요? 네, 그건 확실해요. Nami benar-benar shock karena ia semalam nginap berdua dengan Yunjo. Dengan mulut terbata-bata, ia menanyakan apakah Yunjo yang melakukan itu semua. Dan tentu saja Yunjo benar-benar kaget dan berkata, "Loh kok tiba-tiba lo nuduh gue?"
Seketika hubungan pertemanan dua gadis ini hancur setelah diadu domba oleh Junyong. Setelah penemuan mayat-mayat itu, Jiman dan rekannya berhasil menemukan lokasi Junyong membuka toko servis HP dan langsung bergegas menuju ke sana. Di sisi lain, karena benar-benar galau, Nami membanting HP-nya sampai layar HP tersebut pecah. Setelah HP dibanting, ia kembali teringat kalau sebelumnya si tukang servis HP yang memegang HP tersebut terakhir kali. Ya, Nami masih tak percaya kalau Yunjo setega itu pada dirinya. Nami langsung bergegas menuju tempat servis HP miliknya Junyong dan ia tak sengaja bertemu dengan Jiman. Saat Jiman datang ke tempat itu, tempat tersebut telah berantakan. Dan karena Nami juga datang ke tempat tersebut, ia pun langsung mengatakan kalau HP-nya dihack setelah memperbaiki HP pada Junyong. Dan karena tak ingin Nami panik, Jiman tak memberitahukan kalau Junyong adalah seorang pembunuh berantai. Ia hanya menyuruh Nami untuk menjaga diri. Nami ternyata bukanlah gadis kaleng-kaleng. Ia mengajak Jiman untuk menjebak dan menangkap Junyong. Ya, balas dendam karena hidupnya telah dihancurkan. Mereka merencanakan Nami akan meminta Junyong datang ke kos-kosannya untuk memeriksa laptopnya Nami. Karena Nami takut laptopnya juga dihack. Sembari menunggu Junyong datang, Jiman dan rekannya akan bersiap menanti kedatangan Junyong. Sabar aja ya? Iya, sabar aja. Sabar enggak juga? Iya ya. Enggak enak. Setelah semuanya direncanakan, mereka semua bersiap di posisi masing-masing. Setelah menunggu beberapa saat, Junyong pun datang. Saat ia berjalan menuju kos-kosannya Nami, Jiman langsung memanggil dan menodongkan pistol dari belakang. Karena telah terkepung, Junyong berbalik arah menghadap ke arah Jiman. Seketika Jiman terkejut. Ternyata Junyong yang ini bukanlah anaknya. Karena mereka salah orang, Junyong akhirnya dilepaskan dan ia membatalkan memasuki kos-kosannya Nami setelah kejadian tersebut. Nami mendapat pesan dari Junyong kalau ia menunda datang ke tempat tersebut. Karena rencana mereka sepertinya telah ketahuan, si polisi menyarankan agar Nami pindah untuk sementara waktu ke tempat yang lebih aman. Dan Nami meminta diantarkan ke tempat ayahnya. Sebelum berangkat, Nami terlebih dahulu mengganti ponselnya dengan HP jadul. Jaga-jaga agar ia bisa berkomunikasi dengan si polisi. Setelah itu Nami diantar ke tempat ayahnya. Sebelum berpisah, Jiman berpesan agar Nami selalu mengirimi mereka pesan. Jeniusnya, karena tak ada komunikasi yang aman alias kemungkinan percakapan mereka didengar oleh Junyong, Nami menulis di sebuah kertas. Ia menulis hanya akan menghubungi mereka melalui telepon, bukannya pesan chat. Saat Nami memasuki rumah ayahnya, semuanya benar-benar sunyi, aman dan damai. Ia melihat ke kamar si ayah dan ternyata ayahnya dalam kondisi tertidur pulas. Setelah semuanya aman, Nami mulai berbaring sembari melihat semua isi HP jadulnya. Tapi tiba-tiba sebuah pesan masuk. Dan yang mengirim adalah Junyong sembari berkata, "Kau ganti HP ya? Aku juga ganti HP kok. Telepon ke nomor ini." Nami langsung menghubungi nomor telepon tersebut. Seketika terdengar suara getaran HP di lantai atas rumah ayahnya. Yang berarti Junyong berada di rumah itu. Nami langsung bergegas mencari ayahnya. Tapi ternyata yang di kamar hanyalah sebuah guling dan 2 buah bantal. Karena tak tahu apa yang harus dilakukan, Nami langsung mencoba menghubungi si polisi. Tapi sayang HP tersebut seketika tak bisa digunakan. Karena sebelumnya telah dihack oleh Junyong. Nami memberanikan diri keluar sembari memegang sebuah pajangan kayu. Saat ia di ruang tamu, Junyong akhirnya keluar dari persembunyiannya sambil tersenyum ganteng. Tanpa rasa takut, Nami langsung mengancam akan membunuh Junyong sembari menanyakan lokasi keberadaan ayahnya. Tapi seketika ia terdiam pasrah setelah melihat Junyong memperlihatkan rekaman video si ayah terikat dan ditodong pisau. 뭐? 찾았대. 찾았는데. 우준형이 어딨어? 1년 전 저수지에서 발견한 무용고사체랑
Saat Jiman dan rekannya di perjalanan pulang, mereka mendapat sebuah panggilan telepon yang memberitahukan kalau Junyong anaknya Jiman telah ditemukan, tapi dalam kondisi mayat alias telah tewas terbunuh. Junyong yang asli akhirnya ditemukan setelah polisi memeriksa sebuah mayat laki-laki tanpa identitas dan DNA-nya 100% sama dengan DNA-nya Jiman. Jadi fix Junyong yang asli atau Junyong anaknya Jiman telah mati. Kembali lagi ke Nami, Junyong memberikan pilihan pada Nami, membunuhnya atau kabur selagi bisa. Karena tak ingin ayahnya celaka, Nami hanya berkata akan melakukan apa saja yang diinginkan oleh Junyong. Karena Nami berkata seperti itu, Junyong meminta Nami mengirim pesan WA pada polisi kalau semuanya aman. Otomatis, kalau Nami mengirim pesan, ia sedang dalam bahaya. Karena sebelumnya Nami berkata kalau ia hanya akan menelpon. Setelah pesan dikirimkan, Junyong berjalan pergi menuju toilet, memberi pilihan pada Nami untuk kabur atau tetap di rumah itu. Saat Junyong di toilet, Nami langsung mengambil sebuah besi. Perlahan-lahan ia mencoba untuk menyerang Junyong secara diam-diam. Tapi saat ia melihat ke toilet, ternyata Junyong sedang menodongkan pisau pada ayahnya Nami. 아빠 불러줘. 에휴. 무릎 꿇고, 무릎 꿇고, 무릎 꿇고, 무릎 꿇고. Nami hanya bisa pasrah melihat ayahnya yang nyaris tewas tenggelam di bathtub. Dan Junyong memerintahkan Nami untuk mengikat kakinya sendiri menggunakan lakban. Setelah kakinya diikat, ia pun akhirnya ikut-ikutan disekap oleh Junyong dan dimasukkan ke dalam bathtub. Saat Junyong sedang asik melihat foto-fotonya Nami, ia mendapati sebuah kertas yang dibuang Nami setelah mengirim pesan WA pada polisi. Dan di sana tertulis, "Aku hanya akan menelpon." Seketika Junyong langsung mengambil posisi waspada, jaga-jaga kalau para polisi mendatangi rumah itu. Si polisi menyelinap masuk melalui jendela, tapi sayang rencananya telah diketahui oleh Junyong yang memegang sebuah besi dari belakang. Saat Junyong ingin menyerang polisi tersebut, ia langsung ditodong pistol oleh Jiman. Ya, Jiman ternyata lebih dulu selangkah pemikirannya daripada Junyong. Junyong langsung memanggil ayah pada Jiman. Seketika ia pun dipukuli oleh Jiman secara bertubi-tubi. Jadi ternyata Junyong KW ini mengambil identitas anaknya Jiman yang adalah salah satu korban. Ia meretas HP-nya dan mencari tahu semua informasi dan latar belakang keluarga Junyong yang asli. Setelah mengetahui Junyong asli ini adalah anak seorang polisi, Junyong KW ini menggunakan semua identitasnya dan menjadikannya sebagai pembunuh berantai. Dan secara tak langsung akan ikut menghancurkan hidup dan karirnya Jiman. Jiman benar-benar mengamuk dan ingin membalaskan kematian anaknya. Tapi ia tak sanggup melepaskan tembakan untuk membunuh Junyong KW ini. Di sisi lain, Nami akhirnya berhasil diselamatkan. Tapi sayang si ayah masih tak sadarkan diri setelah kehabisan nafas di dalam bathtub. Nami yang merasa ayahnya telah tewas dibunuh oleh Junyong KW, ia pun langsung mengambil pistol si polisi yang menyelamatkannya. Perlahan-lahan ia berjalan keluar dan langsung menembak mati Junyong sebanyak 2 kali. Tapi sayang, setelah tembakan dilepaskan dan Junyong yang pasti sudah mati, si ayah ternyata masih hidup dan ia kembali sadar dan langsung memanggil Nami. Nami benar-benar syok karena ia menjadi pembunuh karena terbawa emosi. Tapi untungnya karena di sana ada Jiman dan rekannya, kasus penembakan yang dilakukan Nami bisa mereka kondisikan. Sehingga Nami bisa terbebas dari tuntutan hukum dan kembali menjalani hidup normal dengan bahagia. Oke geng, sekian sedikit spoiler film Unlocked. Gimana? Keren gak strategi si Junyong KW? Nah kalau kamu suka jangan lupa pencet tombol like-nya ya. Dan buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe. Biar gue makin semangat upload dan kamu gak ketinggalan spoiler-spoiler film-film keren lainnya. So, thank you.